Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi, termasuk dari nusus dalil yang menjadi dasar pernyataan Imam Ibnu Sirin dan para a'immah tentang perkataan mereka ini, ilmu adalah agama, perhatikan dari siapa engkau ambil agamamu, adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis panjang tentang kisah orang yang membunuh 99 orang, ma'ruf. Dia tanya seorang abid, ahli ibadah, padahal ini orang mau bertobat, tapi dikatakan padanya tidak ada tobat bagimu. Dia bunuhlah si ahli ibadah itu. Genap sudah 100 orang dia bunuh. Lalu dia datangi seorang alim, bertanya tentang tobat, maka diterangkan padanya tobat itu selalu terbuka. Pindahlah kamu ke desa sana, begini-begini. Walhasil sampai dia mati di tengah jalan dan diambil oleh malaikat rahmat. Al-hadis, kata Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang alim di atas ahli ibadah, karena yang memberi fatwa dia tidak ada tobat, si ahli ibadah ini, yang mana dia lebih dikuasai oleh ibadah ketimbang ilmunya. Dia melihat dosa orang ini sudah terlalu banyak, membunuh 99 orang, mana mungkin dia akan bisa bertobat dan diterima oleh Allah. Tanpa ilmu dia berbicara, berfatwa, maka dia pun menjadi korban kejahilannya. Tapi si alim berbicara berdasarkan ilmu, keilmuannya lebih menguasai dia, maka dia tunjukkan jalan yang benar, jalan keselamatan. Dan betul, dengan karena fatwa si alim ini, orang pun bertobat kepada Allah dan pada akhirnya diambil oleh malaikat rahmat karena dia berusaha sungguh-sungguh bertobat mengarah ke desa yang telah ditunjuk oleh si alim. Maka hadis menunjukkan yang pertama, rujuk kepada ulama adalah suatu keharusan, suatu kewajiban agar orang itu benar-benar dapat solusi yang terbaik. Yang kedua, jika seorang muslim bertanya tentang masalah agamanya, hendaklah dia tanya kepada orang yang terpercaya, ulama, ahlul ilm yang terpercaya. Hadis mengajarkan akibat kalau tanya kepada orang yang tidak terpercaya, semakin besar dosanya, terseret dia untuk melakukan maksiat lagi, membunuh. Tapi lihat, ketika dia tanya pada orang yang terpercaya, alim, selamat dia. Maka tanya itu pada tempatnya, ambil ilmumu dari orang yang terpercaya.
akan menyelamatkan kamu, seperti Auza'i dan Imam Malik tadi sebutkan. Ambil dari orang yang kau ridhoi, dari orang yang kamu ketahui keilmuannya. Demikian pula hadis Rasulullah SAW di riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh banyak a'imah, Imam Ahmad dalam Musnad, kemudian Ibnu Battah dalam Ibana, Toyalisi dan yang lain-lain, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Orang itu tergantung agama temannya yang dia bergaul, berteman dengannya. Maka perhatikan pula masing-masing kalian dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia duduk. Dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan agar seorang muslim itu selektif mencari teman, perhatian, tidak gegabah dalam mencari orang yang dia dekati, karena itu akan berimbas kepadanya. Dia akan mengikuti cara dan jalan yang ada pada orang itu. Kata Imam Al-Khattabi, makna hadis, maka jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang betul-betul kamu ridhoi agamanya, kamu ridhoi amanatnya. Karena orang yang semacam itu kalau engkau temani, engkau duduk bersamanya, dia akan menggiring kamu kepada agama dia dan madhab dia. Seperti apa dia, seperti itu kamu akan jadi. Maka kata Imam Khattabi menasehati, jangan engkau bermain-main api terhadap dirimu sendiri dalam masalah berteman, bermajlis dengan orang-orang yang tidak teridhoi dalam agamanya maupun dalam madhabnya. Artinya dalam madhabnya, dalam manhaj dia, dalam pemikirannya, dalam akhlaknya, sepak terjang, tindak tanduknya tidak teridhoi. Jangan kamu kemudian bermain api, masih juga ke dia, masih juga dekat dengannya, kamu akan terseret, akan seperti dia atau mendekati seperti dia. Hati-hati. Dan ini yang Ibnu Sirin katakan, falyandur ahadukum man yukhalil. Perhatikan, falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dina. Perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Berpengaruh jelas. Kata Imam Al-Manawi, arti hadis pula, manusia itu seperti agama temannya. Kebiasaannya seperti apa, perangainya bagaimana, watak dan akhlaknya, manhaj dan pemikirannya, seperti itu pula yang bermajlis, berteman dengannya. Maka betul-betul perhitungkan, hati-hati. Orang yang meridhoi agamanya, yang kamu puas dengan akhlaknya, dengan keagamaannya, amanatnya, temani, dekati. Tetapi jika tidak, maka jauhi. Kamu gak senang dengan sifat orang ini,
akhlaknya yang jelek, tutur katanya yang kotor dan rusak, keji, sikap-sikapnya, perbuatannya, kamu sendiri nggak ridho, kamu tahu. Hati-hati, kata Imam Manawi, jauhi, kalau tidak akan terpengaruh kamu olehnya. Fa inna tiba' sarraqah, kata Al-Manawi, karena tabiat orang itu mencuri, artinya sangat mencuri, cepat berpindah kepada yang dekat dengannya. Pasti kamu terpengaruh, pasti kamu terwarnai, kamu sadari atau tidak, pasti. Makanya orang yang kamu dekati, orang yang kamu majlis dengannya, perhatikan betul orang yang betul kamu ridhoi. Kamu ridho enggak padanya? Ridho, puas, senang, cinta. Kamu rela agama kamu kepercayakan padanya, karena kamu tahu akhlaknya baik, ibadahnya. Tadi yang seperti Aimah sebutkan, hadyu wa samtu, bagaimana dia muamalahnya sehari-hari, akhlak dia, ini dia, kamu ridhoi. Demikian beberapa nusus Quran dan sunnah yang menguatkan atau sebagai dasar bahkan dari pernyataan Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada asar, inna hadzal ilma din, sungguh ilmu ini agama, maka hendaklah masing-masing kalian memperhatikan dari siapa dia ambil agamanya. Perkara ilmu ini menjadi penting untuk diperhatikan dari siapa diambil, dari siapa kamu belajar, dari siapa kamu mendengar. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', mengajari kita dua perkara penting. Yang pertama, ma'rifatullah. Ilmu itu mengenalkan kita, mengenalkan Allah kepada kita, siapa itu Allah, sifat-sifat kebesarannya, nama-nama keagungannya, perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, dikenalkan kepada kita oleh ilmu yang bermanfaat. Yang itu, kalau ilmu itu betul bermanfaat seperti ini, mewariskan kepada kita ijlal wal khasyah minallah, rasa takut tumbuh kepada Allah. Semakin kita memuliakan dan mengagungkan Allah, satu, tidak akan bisa didapati kecuali dengan ilmu yang seperti ini, mengenalkan Allah kepada kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat pula mengenalkan kita kepada segala yang dicintai Allah, segala yang dibenci dan membuat murka Allah, baik itu dari keyakinan yang tampak maupun tersembunyi, amal perbuatan atau lisan. Kedua-duanya penting, mengenal Allah dan mengenal syariatnya. Akan celaka seseorang jika dalam keduanya ini bukan orang yang tepat yang dia ambil darinya, sehingga dalam mengenal Allah rusak ma'rifah dia tentang Allah. Asma wa sifat tidak sebagaimana diajarkan dalam Quran dan Sunnah dan para a'immah.
Dalam amal saleh pun demikian, rusak, kacau. Tidak bisa dia tentukan mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci Allah. Bagaimana dia mengamalkannya, sulit untuk dia bedakan. Ilmu. Dan ilmu pula bukan sebagai ghayah. Ilmu ini agama bukan tujuan, tetapi dia wasilah. Tujuannya agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan basirah, dengan petunjuk yang jelas, ilmu yang bercahaya, yang itu juga semakin membuahkan rasa takut kepada Allah, semakin taat kepadanya dengan mengikuti ajaran-ajaran Rasulnya. Itu yang dikehendaki dalam ilmu. Sehingga ilmu bukan banyak-banyakan maklumat. Yang namanya ilmu syariat bukan banyak-banyakan perbendaraan keilmuan. Fulan sudah hatam kitab ini, kitab itu, 10 kitab, 15 kitab misalnya. Bukan itu ukuran ilmu. Bukan pula berbangga-bangga dengan itu. Dia kuasai ini, ilmu itu. Bukan. Ilmu hendaknya dijadikan sebagai wasilah, jembatan mengantarkan orang kepada amal saleh yang diridhai oleh Allah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dengan banyak-banyakan riwayat. Walakinnal ilma khasyatullah, tapi ilmu itu rasa takut kepada Allah. Semakin orang takut kepada Allah, semakin dia tunduk kepadanya. Semakin dia berilmu, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah. Kata Imam Ahmad ibn Saleh al-Misri, arti pernyataan Ibn Mas'ud ini bahwa rasa takut kepada Allah tidak bisa kamu dapati dengan banyak-banyakan riwayat hadis. Tidak bisa kamu dapati dengan banyak-banyakan perbendaraan ilmu. Wa ila banyak-banyakan kitab, banyak-banyakan CD, banyak-banyakan apalagi namanya. Nggak bisa. Tidak bisa kamu dapati rasa takut kepada Allah itu dengan ilmu yang sedemikian banyak. Tetapi kata Imam Ahmad bin Saleh, ilmu yang Allah wajibkan kepada Rasulnya, yang diajarkan kepada beliau, ilmu inilah yang kemudian diwariskan oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba' tabi'in, demikian. Hanya bisa didapati dengan belajar, hanya bisa didapati dengan sabar menuntut ilmu yang benar, menanamkan rasa takut kepada Allah di dalam diri setiap muslim. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam riwayat Ibn Abdul Bar di Jami' dan yang lain, innama yutlabul hadis liyattaqiyallah. Ilmu atau hadis itu dicari, dipelajari agar orang itu bertakwa kepada Allah, untuk takut kepadanya. Itu menjadi ilmu lebih utama
di atas yang lain karena menjadikan orang takut bertakwa kepada Allah. Falidzalika fuddila ala ghairihi walaula dzalika kana kasairul asya. Kalau tidak demikian, jika ilmu itu tidak mewariskan rasa takut kepada Allah, sama dengan yang lain-lainnya, nggak ada beda akhirnya. Tidak menjadi sesuatu yang terangkat. Padahal sekian banyak ayat dan hadis menyebutkan keutamaannya, ma'ruf insyaallah. Tapi ini yang penting. Jika pada diri seseorang tidak ada rasa takut kepada Allah, dengan ilmu yang dia pelajari, maka nggak ada bedanya ilmu itu dengan yang lain-lain di dunia. Sama. Atau yang itu juga tidak menambah rasa takut orang kepada Allah. Apa bedanya? Wal'iyadzubillah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Kata Ibn Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukup sudah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu, menjadikan orang lebih mulia di sisi Allah, diutamakan dari segala yang ada. Itu pula yang dikatakan oleh Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Abu Abdullah Ar-Rudbari dalam riwayat Khatib, man kharaja ilal ilm yuridul ilm lam yanfa'hul ilm. Barang siapa keluar kepada ilmu, artinya ilmu yang tidak bermanfaat baginya, dia punya ilmu, waktu, tenaga, tapi nggak ada manfaatnya bagi dia, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, maka ilmu itu tidaklah berguna bagi dia. Wa man kharaja ilal ilm yuridul amal bil ilm nafa'ahu qalilul ilm. Dia amalkan ilmu itu, dia yakin selalu diawasi Allah, maka bermanfaat ilmu itu baginya, walaupun sedikit keilmuannya, tapi barokah. Mendidik dia untuk semakin takut, semakin yakin diawasi Allah, tidak ada yang luput, sehingga dia pertimbangkan segala sesuatunya karena merasa diawasi. Dia berbicara, dia hisab betul, nggak ada yang lewat. Dia berbuat, dia pertimbangkan betul, diawasi oleh Allah. Takut jika keluar dari lisannya atau perbuatannya sesuatu yang tidak Allah ridhoi, maka amalan tujuan dari ilmu, inna hadzal ilma din, tujuannya adalah pengamalan. Ilmu ini yang dipelajari tujuannya adalah menambah rasa takut kepada Allah. Kata Imam Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim, ilmu agama ini menjadi mulia, punya keutamaan besar karena ini sebagai wasilah untuk bertakwa kepada Allah, yang dengan takwa itu orangnya pantas dihormati, pantas dimuliakan, dan mendapat kebahagiaan yang abadi untuk selamanya dengan takwa. Bukan hanya ilmu belaka. Kata Imam Ibnu Rajab,
rahimahullah, ilmu berarti tidak bisa diraih dengan banyak-banyakan riwayat, dengan banyak-banyakan bicara, kasir kalam, qila wa qala wal khusumat wal jidalat kalau kamu amati, jaga menanamkan pada dirimu permusuhan, kebencian, kamu jiwa yang suci dan akal yang masih sehat mengingkari apa ini. Wallahi bukan demikian ilmu yang bermanfaat. Hanya menambah kebencian, permusuhan, ini itu. Ujidalat, khusumat, omongan yang tidak lagi teratur, ngawur. Kadang dengan kata-kata yang melecehkan, menghina, layaknya orang awam sudah. Sama sekali tidak terlihat kalau dia itu ada ilmu padanya. Fitnah. Merendahkan seseorang karena sukunya, etnis, keturunannya, atau ilmu dari mana yang seperti ini? Siapa yang dia tiru? Wala rasul, wala sahabat, wala tabi'in. Nggak ada yang seperti itu. Akhlaknya rusak. Tutur katanya juga demikian rusak. Hati-hati, kamu akan terpengaruh. Agama kamu yang menjadi taruhannya. Kepada siapa kamu dekat? Kepada siapa itu kamu ambil, kamu pelajari. Kata Ibnu Rajab, lakinnahu nurun yugzafu fil qalb. Ilmu itu cahaya yang dilemparkan dalam kolbu seseorang. Yafhamu bihil abdu al-haqqa. Dengannya seorang hamba faham yang hak. Yumayyizu bihi bainahu wa bainal batil. Bisa membedakan antara yang hak yang batil. Yu'abbiru an dzalika bi'ibarat wajiza muhasilatun lil maqsud. Bisa dia sampaikan dengan kata-kata yang ringkas, tapi sudah mewakili ini tujuannya. Kadang orang berbicara satu masalah, satu perkara, bertele-tele, tawil, arif, panjang kali lebar. Ada satu masalah, menunjukkan kopong kualitas orang ini, kamu bisa tahu dari situ. Kata Umar, man kathurat kalamu kathurat akhta'u. Yang banyak bicara secara lisan maupun sekarang dengan tulisan, entah itu di Facebook, di website atau di mana. Banyak bicara akan banyak kesalahannya. Wa man kathurat akhta'u kathurat dunubuh. Yang banyak kesalahannya akan semakin banyak dosanya. Wa man kathurat dunubuh annar aulala. Yang terlalu banyak dosanya, neraka yang lebih pantas baginya. Kamu punya akal, kamu punya pikiran, kamu punya mata, kamu punya telinga. Lihat dan bedakan. Kadang mereka kafir kalam. Wallahi hanya menimbulkan kering dan permusuhan dalam kolbu. Tidak mentarbiyah, tidak mendidik sama sekali untuk orang takut kepada Allah. Ketika kamu baca tulisan-tulisan mereka, atau kamu dengar statement dan pernyataan-pernyataannya, adakah menambah rasa takutmu kepada Allah? Kemudian bertambah ketakwaanmu, jika itu ilmu yang bermanfaat. Atau sebaliknya yang kamu dapati. Kadang na'udzubillah, ngawur juga ngawur. Sangat disesali.
Padahal itu dibaca kalau itu media jejaring sosial, dibaca oleh umat al-qasi wa dani, yang dekat, yang jauh, yang kenal, tidak kenal, bahkan mungkin orang kafir membacanya. Allah alam, mungkin bebas ya, siapapun bisa buka, bisa lihat omongan-omongan yang tidak mendidik sama sekali. Fulan begini, fulan begitu, alan begini, alan itu begitu, ceritanya begini, dia itu begini, apa ini? Wala qala Allah, qala Rasul, ini begini. Cukup sebagai bukti orang itu bodoh, jahil, tidak berilmu kalau dia terlalu banyak bicara. Kata Ibnu Rajab, ilmu yang manfaat tidak demikian. Bukan banyak-banyakan ngomong, bukan banyak-banyakan bicara, pinter-pinteran, bukan. Tapi cahaya yang dihunjamkan ke dalam kolbu, orangnya paham al-haq, bisa bedakan dengan yang batil, bisa dia sampaikan dengan kata-kata yang ringkas, jelas. Nah, tujuan dari ilmu adalah takwa dan amalan saleh. Nah, demikian para a'immah dan para ulama kita membicarakan dan menyebut tentang perkara ilmu yang tujuannya adalah amalan saleh. Jika orang mendapat ilmu tidak menambah amal soleh dia, tidak menambah kedekatannya kepada Allah, wal'iyadzubillah, pantas bagi orang semacam itu yang diberikan kepadanya adalah ilmu yang tidak bermanfaat, bukan sebagai tipe ilmu nafi'. Karena semakin membuat dia jauh dari syariat, semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pernyataan Imam Muhammad bin Sirin, Ibrahim Nakhai dan Malik tadi. Perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Seperti Ibrahim katakan, dilihat orang itu ibadahnya, sholatnya, gerak-geriknya, sepak terjangnya, akhlaknya dan yang lain. Karena itu yang akan mempengaruhi keagamaanmu ke depan. Umur kamu mungkin masih Allah kasih panjang, kamu punya anak, akan punya cucu. Tergantung dari sekarang, dari awal, dari siapa kamu mengambilnya, dari siapa kamu mempelajarinya. Disebutkan oleh Sulaiman ibnu Musa rahimahullah, aku menemui Imam Tawus bin Kaisan rahimahullah, imam besar ma'ruf. Qultu haddatsani fulan kaita wa kait. Fulan menyampaikan padaku ini itu ilmu. Maka kata Tawus menasehatinya,
In kana sahibuka maliyan fakhud anhu. Kalau temanmu itu yang menyampaikan padamu mali artinya terpercaya dalam agamanya, keilmuannya, amal solehnya, akhlaknya, kamu tahu, ambil darinya. Orang yang bisa kamu percaya. Begitu pula Sa'ad ibn Ibrahim rahimahullah, riwayat Ibrahim Tawus tadi, maaf, diriwayatkan Imam Muslim di muqaddimah sahihnya. Sa'ad bin Ibrahim juga serupa mengatakan, la yahmilul hadis atau la yuhmalul hadis illa an thiqah. Hadis itu, ilmu ini tidak bisa diambil kecuali dari yang terpercaya, dari orang yang memang bisa dipercaya, diamanatkan kepadanya ilmumu. Makanya kata Imam Barbahari rahimahullah, mihnah dalam Islam bid'ah awalnya, nggak boleh orang ditanya begini gitu. Tetapi sekarang kata Imam Barbahari di zamannya, orang itu dimihna, diuji dengan sunnah karena perkataan Ibnu Sirin ini. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian, karena ilmu ini agama. Maka diuji orang. Tidaklah diterima hadisnya kecuali dari orang-orang yang memang dipercaya dan bisa diterima persaksiannya. Jika orang yang nyampaikan ini kamu kenal betul agamanya, di atas sunnah, istiqomah, terpercaya, boleh diambil darinya. Kalau tidak, tolak. Diuji orang, karena zaman sudah fitnah dan berubah, rusak sudah. Harus diseleksi demikian. Kata Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, artinya bagi penuntut ilmu hendaklah berhati-hati dalam satu, memilih kitab. Tulisannya siapa? Karena juga akan membentuk. Demikian pula hendaklah dia ambil kitab-kitab itu dari ulama yang ma'ruf. Apalagi itu perkara akidah dan tauhid. Jadi orang-orang yang dikenal akidahnya salafiyah. Beliau contohkan seperti kitabnya para a'imah yang ma'ruf. Sunnah Abdullah bin Imam Ahmad, Utsman Ad-Darimi, Tauhid Ibn Khuzaimah, dan para a'imah yang lain. Dan kitab-kitab para ulama setelah mereka yang ma'ruf dengan thalabul ilm, ma'ruf dengan ilmu dan amal soleh dan perjuangan terhadap dakwah ini. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam wasaya dan taujihat li thalabul ilm, kata Syekh, seorang murid itu butuh kepada seorang guru, baik dari sisi ilmiahnya maupun dari sisi amaliyahnya. Makanya keharusan dia untuk cari dengan penuh kesungguh-sungguhan, kehati-hatian guru yang mengajarkan padanya ilmu yang bermanfaat. Guru yang amanat, agamanya pun kamu tahu, bisa dipercaya, bahasa orang istilahnya bisa diandalkan. Nah, diketahui manhajnya pun selamat, pemikirannya pun benar, lurus. Nah, sehingga dia ambil darinya ilmu
plus yang kedua dia ambil darinya manhaj dan amalan. Makanya seperti Syekh Abdullah bin Mar'i hafizahullah sebutkan, pernah kami, beliau dengan yang lain, ketika duduk talabul ilm di tempat Syekh bin Utsaimin rahimahullah, biasanya hari-hari biasanya seusai sholat zikir sholat sunnah, kemudian saya menyampaikan kajian dars kitab ini ilmu. Kecuali di hari itu Syekh mengimami sholat, kebetulan lewat suatu ayat yang mungkin menyentuh hati beliau bacaannya, maka beliau ulangi. Beliau ulang-ulang ayat itu sampai 3 kali atau rupanya beliau pun berpikir dan introspeksi diri. Begitu salam, beliau sampaikan, tadi seperti kalian dengar, aku membaca dan mengulang-ulangi ayat ini sekian kali. Demi Allah, itu murni dari diriku, karena aku merasa tersentuh hatiku, maka aku ingin mengulanginya lagi, aku baca lagi. Tapi aku khawatir yang aku lakukan ini tidak ada petunjuk dari Rasul SAW. Aku khawatir ini perbuatan yang muhdats, yang tiada-adakan. Aku sangat menyesali, dan aku tidak bisa mengajarkan ilmu, tidak bisa mengajarkan dars. Hari ini aku mohon pamit, wassalamualaikum. Kemudian beliau pergi pulang. Kata Syekh Abdullah, sungguh kalimat pendek yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di saat itu lebih besar faidahnya bagi kami dari ilmu yang diajarkan. Banyak hal yang diajarkan oleh Syekh saat itu. Satu, jiwa besar beliau, rujuk dari kekeliruannya, dan disampaikan langsung. Ini kan pendidikan bagi murid, tarbiyah. Kedua, tawadhu beliau. Ketiga, bagaimana beliau mengajarkan sunnah pula, bahwa dalam sunnah tidak ada. Dalam diri, dalam jiwa, pendidikan semacam ini kan hidup. Amalan hidup, contoh hidup dari seorang alim, dari seorang imam. Dan itu tidak akan bisa didapati di dalam kitab. Nggak akan ada. Adanya dari mulazamah dengan para ulama dan masyayikh seperti ini. Lebih membekas dalam diri kami, lebih besar. Dari sekedar ilmu yang diajarkan oleh beliau. Walhasil perlu seorang murid itu mencari guru, seleksi siapa yang pantas dia duduk padanya, belajar ilmu, karena terpengaruh, terbentuk keilmuannya, juga amalannya dalam beragama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Ini dari Ibnu Sirin memberi pelajaran pula untuk dibedakannya
antara seorang alim dengan orang yang baru bermunculan, mengaku dirinya alim. Kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, jika seseorang menginginkan yang ahli dalam fatwa dari kasus yang terjadi, maka hendaklah dia tanya kepada orang yang betul-betul dia percaya agamanya, dia percaya amanatnya, keilmuannya yang terbaik. Sehingga kata khatib, tidak semua orang yang mengaku berilmu bisa kamu datangi atau kamu ambil darinya. Bukan tidak semua yang dinisbatkan atau menisbatkan dirinya kepada ilmu berarti dia dari ahlul ilm. Tidak harus. Maka seperti Ibnu Sirin katakan, perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Kata Imam Ibn Abdul Bar pula, ulama itu ahlul athar. Ulama itu orang yang bertafakuh, berilmu, mendalami, memahami riwayat-riwayat Rasul, sahabatnya, tabi'in. Walaupun mereka memang berbeda-beda dalam itqonnya, kemungkinannya, dalam tamyiz, membedakan yang satu dengan yang lain, dalam pemahamannya memang beda-beda. Tapi itu mereka ulama, selalu mengajarkan dan mendidik kita ilmu, asar, riwayat-riwayat dari Rasul dan sahabatnya atau tabi'in, dan diajari kita bertafakuh, memahami apa yang mereka maksud, apa yang mereka inginkan, dalam ini artinya begini, dididik kita untuk selalu kembali ke sana. Di dalam perkara keilmuan ini pula disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, tidak mungkin seseorang itu berdakwah kepada Allah kecuali jika dia punya ilmu yang bermanfaat. Kalau dia tidak memiliki ilmu, tidak akan bisa dia berdakwah kepada Allah dengan benar. Kalau tanpa ilmu akan banyak salahnya daripada benarnya. Syarat bagi seorang dai untuk dia berilmu, ilmu yang hak dalam dakwanya, seperti yang Allah sebutkan, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Walaupun ada, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, perkara-perkara yang tampak, artinya mudah, kebaikan itu jelas, hatta awam pun bisa berdakwah kepadanya. Misalnya perkara sholat, dakwah ngajak orang sholat, ya Allah sholat itu penting, tiang agama ini orang awam pun paham. Atau larangan-larangan dari perkara yang jelas jeleknya. Nah, sama bahkan orang awam pun mengerti dan tahu secara umum. Tetapi perkara-perkara yang di situ butuh fiqih, butuh ilmu, butuh kejelian, perkara butuh pendalilan, memahami dalil dengan baik, penempatan kaidah-kaidah dan usul, menyangkut perkara halal, haram, perkara tauhid, syirik, ini harus dengan ilmu yang terperinci dan detail. Nggak bisa sembarangan orang berbicara.
dan tidak bisa pula kamu ambil dari segala orang. Maka ulama yang menjadi panutan, menjadi contoh bagi kita ahlul ilm yang paham mengenal Allah, yang belajar dan mendalami Al-Quran, Sunnah Rasul. Ada pada mereka ilmu nafi', ada pada mereka amalan saleh. Setiap alim yang diketahui tidak pernah dia dengan sengaja melakukan penyimpangan, dengan sengaja melakukan kesalahan, terlebih itu kesalahan fatal dalam akidah, dalam manhaj, dalam agama. Setiap orang yang tidak pernah diketahui menyimpang dalam pemikirannya, menyimpang dalam perjalanannya, dalam sirahnya, artinya dalam gerak-gerik dia, dalam kesehariannya, dalam perangainya, dalam pemikirannya tidak diketahui menyimpang istiqamah. Yang semacam ini, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, pantas diambil ilmu darinya. Dengan demikian, pernyataan Imam Ibn Sirin, "Fanduru aman ta'khuduna dinakum," perhatikan betul dari siapa engkau ambil agamamu. Tidak gegabah, tidak dengan mudah sembarang orang mencomot dan mengambil dari setiap yang berteriak dan menyuarakan ilmu. Dialah tidak. Makanya beda antara orang yang terjarah dengan orang yang memang tidak diambil ilmu darinya. Belum tentu dia majruh. Yang ini khalas majruh, memang dia mubtadi', memang sesat, hizbi, tidak diambil ilmu darinya. Yang ini mungkin saleh pada dirinya, seperti Malik katakan, Abu Zinad katakan tadi, saleh pada dirinya, Masya Allah, orang yang taat, ahli ibadah, baik, itu pun kalau baik. Tetapi dalam perkara ilmu tidak bisa diambil. Terus alhamdulillah cukup dia baik pada dirinya. Terus tidak bisa dia kemudian terjun di medan dakwah, ikut berdakwah, lebih banyak merusak daripada membenahi. Kalau dia saleh pada dirinya, alhamdulillah cukup. Pasif, sudah pasif. Belum lagi orang yang hatta dalam dirinya sendiri masih banyak pertanyaan, seperti Syekh Shalal Fauzan sebutkan dan serupa dengan yang dikatakan a'immah sebelumnya. Hadyu wasamtu ini ngawur dalam hidupnya, dia lakukan ini. Hasil kalau mau dibongkar, mau dibicarakan aib pada dirinya, bagaimana dalam muamalah, utang piutang, tanggungan dia ke fulan sekian orang terzalimi olehnya. Wow.
Fulan 50 juta, bukan jumlah kecil. Fulan 20 juta, fulan 10, fulan 60, fulan. Walau ada penyelesaian. Nah, orang kan sakit hati, terzalimi. Bukan sekali dua kali. Penipuan ini, ghish, khianat dan semisalnya. Nah, semacam ini bagaimana kemudian ilmu diambil darinya? Bagaimana bisa dipercaya? Seperti Auza'i katakan, ambil dari orang yang kamu ridhoi. Ambil dari orang yang kamu cintai, kamu kuat terhadap amanatnya, terhadap ininya, kamu ridho. Nah, kan perkara dunia saja kamu gak ridho. Kif kamu bisa ridho dalam urusan agama kepadanya? Gak bisa. Anehnya kadang orang-orang semacam ini berani untuk meneriakkan ini, untuk meneriakkan itu, lupa terhadap dirinya sendiri. Kamu ini siapa? Dan bagaimana kondisi dirimu? Kalau pepatah Arab mengatakan idza kana baituka min zujajah fala tarmi buyutan nas bil hijarah. Kalau rumahmu itu dari kaca, jangan kau lempari rumah orang dengan batu. Sok berani melempar rumah orang dengan batu, ini diketepel, ini dilempari batu. Ya, rumah kamu sendiri dari kaca, rentan. Sedikit orang balas, piar akan pecah semua. Tapi kadang manusia lebih dikuasai oleh hawa nafsunya. Kadang orang lebih tunggangi oleh syaitan. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada hari ini, insyaallah ada manfaat dan gunanya bagi kita. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.